di hari ini. Ya, ya ini hal yang memang sebelum pemberangkatan kan otomatis harus ada barang bawaan ya, harus ada barang bawaan yang memang harus disiapkan oleh seluruh mahasiswa. Dan kami yakin seluruh mahasiswa yang berangkat KKN kali ini sudah menyiapkan itu seluruh barang bawaan terkait dengan program maupun barang-barang yang memang digunakan untuk di lokasi KKN. Nah, kami berharap ini sudah dibawa oleh mahasiswa minimal ya 1 hari sebelum penerjunan. Harusnya hari ini sudah dibawa oleh seluruh mahasiswa. Dan silakan nanti setiap kelompok itu memilih 5 mahasiswa yang bertanggung jawab untuk membawa barang ini ke lokasi KKN, ke tempat induk semangnya. Pastikan tidak ada barang-barang yang tertinggal. Pastikan seluruh barang bawaan itu sudah terbawa semuanya dengan lengkap. Ini 5 mahasiswa. Ini silakan dipilih 5 mahasiswa. Kalau bisa laki-laki semua yang 5 mahasiswa ini, ya. Kalau bisa laki-laki semua. Kemudian kalau sudah sampai lokasi KKN, jangan lupa seluruh barang yang diletakkan di lokasi tempat rumah yang akan di penerjunan KKN itu silakan difoto barang-barangnya ya. Foto barang-barangnya untuk mengantisipasi barang yang hilang atau tercecer. Jadi di situ untuk memastikan barangnya itu memang betul-betul barangnya itu yang dibawa dengan yang dibawa itu benar-benar sudah bisa dipastikan validitasnya ya. Sudah bisa dipastikan validitasnya. Jangan lupa difoto. Ya, kalau perlu dibuat list itu. Dibuat list barang-barang apa saja yang sudah dibawa dan barang-barang apa saja yang memang perlu perlu lagi misalnya jangan-jangan mungkin ada yang ketertinggal dan sebagainya. Tolong dibuat list ya untuk masing-masing kelompok. Dan kalau perlu diberikan tanda untuk barang-barangnya itu. Diberikan tanda ya. Kemudian nanti silakan diamankan secara maksimal. Taruh di suatu ruangan atau mungkin kamar boleh ya, nggak apa-apa. Taruh di kamar tempat nanti lokasi barangnya dan jangan lupa dikunci. Selain foto, jangan lupa dikunci. Pastikan barang-barangnya itu tidak ada yang tinggal. Baik, kemudian setelah itu kami berharap seluruh mahasiswa kembali lagi ke Semarang ya karena akan dilakukan kegiatan apel pelepasan KKN di kampus di tanggal 28 Januari itu. Nah, nanti akan ada absensi di apel tersebut dan tolong dipastikan hadir karena kehadiran ketika apel itu masuk salah satu dari kriteria penilaian ya. Dan nanti akan dilepas langsung oleh rektor dan lokasi pelepasan ini akan dilakukan di sport center. Ya, di sport center itu yang itu loh, yang ada panjat panjat tebingnya itu loh, yang ada di situ ya. Nanti silakan di situ semua berkumpul. Tolong dipastikan ketika membawa barang ini, pastikan barang-barang yang dibawa hanya terkait dengan program saja atau barang-barang yang memang akan digunakan bersama. Hindari membawa barang-barang yang sifatnya sangat personal, terutama yang ukurannya besar sekali ya. Dan ini hampir setiap setiap periode KKN itu ada aja yang bawa boneka besar gitu ya. Hampir setiap periode ini. Dan kami berharap ya ini dihindari saja. Dihindari saja ya. Bawa barang-barang yang memang dipakai untuk bersama saja. Misalnya kayak galon boleh ya. Kalau memang perlu bawa galon. Atau mungkin bawa kompor. Atau mungkin bawa tempat tidur ya. Jangan-jangan memang ada perlu bawa tempat tidur. Tidak apa-apa. Tapi pastikan barang yang dibawa itu memang barang yang digunakan bersama. Tidak sangat personal sekali gitu ya. Oke. Terutama untuk mahasiswa-mahasiswa yang punya penyakit kronis entah asma, entah apa gitu. Tolong pastikan sudah memastikan bahwa bawa obat-obatan ke lokasi KKN karena kami khawatir ya di sana kan aksesnya mungkin agak sulit ya. Tapi walaupun kami merasa kok aksesnya di lokasi 3 kecamatan itu tidak sulit ya. Ada di Nogosari, Ngemplak ya, Banyudono itu tidak sulit itu. Rata-rata itu mudah itu untuk aksesnya ke lokasi ke apotek atau mungkin ke fasilitas kesehatan. Tapi kami tetap menyarankan tolong bawa peralatan obat-obatan apabila memang itu diperlukan. Khawatirnya tengah malam ya. Ini teknis pemberangkatan 28 Januari ini. Kurang lebih ada 3 bus besar yang akan disediakan transportasi mahasiswa. Nah, mahasiswa nanti sudah akan dikirimkan itu linknya oleh Pak Erik ya. Pak Erik sudah kirimkan link ya ke mahasiswa ya untuk silakan diisi linknya itu. Nah, yang sudah yang sudah mengisi link tersebut dan mengisi bahwa dirinya akan ikut lewat bus, pastikan ikut bus. Ya, saya ulangi lagi. Apabila sudah terlist akan menggunakan bus, pastikan menggunakan bus karena jangan sampai sudah list menggunakan bus ternyata tidak pakai bus. Dampaknya apa? Nanti busnya kosong gitu ya.
bisnya kosong, dan nanti kalau bisnya kosong ya eman-eman ya, kita sudah sewa mahal-mahal bisnya tapi ternyata tidak diisi gitu. Nah, itu yang kita tidak inginkan gitu ya. Nanti di bus kan nanti ada beberapa bagasi gitu ya. Bawa aja barang-barang yang memang mungkin terlupa dibawa ketika dibawa ke lokasi KKN sebelum hari pemberangkatan gitu ya. Nanti silakan, tapi jangan barang-barang besar ya, yang kecil-kecil saja lah. Yang kecil-kecil saja. Mungkin ada barang-barang yang terlupa, nanti dibawa aja di bus ya. Oke, kemudian tolong pastikan memang sudah terlist harus naik bus, ya wajib naik bus ya. Oke, terus nanti insya Allah nanti satu kecamatan akan disediakan satu bus ya, masing-masing kecamatan satu bus. Nah, ini masing-masing kelompok bertanggung jawab untuk membawa dan mengamankan barang ke lokasi desa, dan pilihlah 5 mahasiswa ya. Oke, tadi yang sudah ya. Silakan pilih 5 mahasiswa yang bertugas untuk mengkoordinasi keselamatan dari barang-barang kalian ya. Atau mungkin nanti apa namanya itu, tidak keamanan dari barang-barang seluruh kelompok gitu ya. Pastikan nanti ada yang koordinasi untuk barang-barang tersebut. Baik, ini adalah lokasi kecamatan yang memang dipilih ya. Ada Kecamatan Nogosari, ada 13 desa ya, 13 kelompok ya, jumlahnya nanti 154 mahasiswa, disediakan satu armada besar. Kemudian Kecamatan Ngemplak ada 12 desa, 12 kelompok, jumlahnya 143 mahasiswa, disediakan satu armada besar sesuai dengan link terisi. Kemudian Kecamatan Banyudono terdiri dari 15 desa atau 15 kelompok, jumlahnya memang paling banyak Banyudono ya, 168 mahasiswa, terdiri dari satu armada besar. Nanti yang perlu diingat-ingat ya, ketika nanti hari pemberangkatan, tolong pastikan lokasi parkir motor. Kebanyakan mahasiswa kan ketika ketika hari pemberangkatan itu parkir motornya itu dekat lokasi tempat apel pagi gitu ya. Kami tidak menyarankan untuk itu karena kami baru baru saja mendapatkan informasi dari Satpam, ternyata ada kegiatan KKL ya, berbarengan dengan kegiatan KKL. Jadi 3 bus dari kegiatan kita dan 6 bus dari kegiatan KKL. Jadi ada 9 bus itu yang akan melewati jalur ya, dari jalur jalur rektorat itu sampai ke lokasi, ke lapangan itu ya, lapangan olahraga sport center itu. Sehingga itu harus clear itu jalan tersebut. Nah, tolong mahasiswa pastikan nanti parkir motornya jangan dilakukan di jalan. Lakukan parkir motor di kantong parkir yang telah disediakan entah di Unimus Smart ya dan sebagainya. Ya, nanti silakan diatur ya. Intinya pastikan di situ nanti ada tim security nanti yang akan membantu ya. Tapi mahasiswa juga wajib tahu ya. Tolong jangan parkir sembarangan ya, karena akan menghambat dari perjalanan dari bus ya, keluar masuk bus itu. Apalagi jumlah bus di hari tersebut berbarengan ya. Ada 9 bus gitu. 3 bus kita yang KKN dan 6 bus yang KKL. Nah, nanti dari Korcam, jangan lupa silakan memilih 2 mahasiswa untuk simbolis pemakaian jaket PKN saat apel penerjunan. Nanti kan ada penerimaan tuh dari kecamatan. Nah, di kecamatan itu ada apel juga, apel penerimaan dari kecamatan ya. Ada upacara penerimaan. Nanti di upacara penerimaan, tolong siap-siap ya Korcamnya masing-masing. Tolong siapkan mungkin yang jadi MC. Jaga-jaga saja, karena khawatirnya nanti dari kecamatan tidak menyiapkan MC. Sehingga nanti dipilih mahasiswa yang jadi MC. Yang berikutnya, tolong pastikan juga Korcam memilih mahasiswa yang akan menjadi pemimpin upacara. Karena biasanya diminta jadi pemimpin upacara otomatis mahasiswa ya. Atau mungkin nanti Korcam tolong siapkan juga mahasiswa yang akan menjadi dirijen ya, dirijen untuk lagu Indonesia Raya. Nah, tolong nanti Korcamnya pilih ya. Jadi pilih itu. Selain 2 mahasiswa untuk pemasangan jaket simbolis, karena nanti akan ada pemasangan jaket KKN saat apel penerjunan dari kecamatan ya, dari kecamatan ke mahasiswa masing-masing. Baik. Nah, ini upacara pelepasan KKN dilaksanakan di Sport Center Unimus jam 6.30. Saya ulangi lagi. Upacara pelepasan KKN dilaksanakan di Sport Center Unimus jam 6.30. Tidak ada keterlambatan. Oke, jam 6.30 gitu kita tag. Berarti sebelum itu harus sudah ada di lokasi Sport Center gitu. Ya, jadi silakan kalau pagi-pagi sekali ya. Dan ini tidak pernah, dan kita tidak telat ya. Karena kalau seandainya telat, nanti kalian bisa bayangkan ya, kalau kita telat berangkat, dampaknya nanti kalian akan harus melakukan apel di kecamatan dan kondisi yang sangat panas. Ya kita tidak ingin itu ya, nanti malah pingsan nanti mahasiswa. Jadi apel nanti pemberangkatan nanti jam 6.30, tepat jam 7 itu sudah berangkat semua, tidak boleh telat. Saya
Saya bold warna merah tuh, tidak boleh terlambat. Pastikan ada tepat waktu agar tidak terlambat sampai di kecamatan masing-masing. Ini tolong masing-masing ketua kelompok mengkoordinir ya teman-temannya gitu. Pastikan teman-temannya itu jangan sampai ada yang telat gitu. Dipastikan teman-temannya itu ya, terutama yang sering telat bangun tidur gitu. Itu dipastikan tidak ada yang telat. Karena kalau telat ya ditinggal, tidak ada pilihan lain dan nanti akan ada namanya absensi ya, absensi saat apel itu tolong jangan lupa absensi juga, sudah nanti akan disediakan. Dan absensi itu adalah salah satu penilaian kalian untuk KKN ini. Jadi 10% ya dari absensi itu, mulai dari pembekalan sampai dengan pemberangkatan itu ada nilainya itu untuk absensi tersebut. Baik. Nah, ini yang paling penting, yang sering sekali terulang oleh mahasiswa ya. Dilarang melakukan foto bersama secara berlebihan setelah sesama mahasiswa setelah upacara. Ini hampir terjadi di setiap KKN. Jadi setelah selesai apel, mahasiswa kan biasanya sudah pakai baju rapi gitu ya, pakai ijazah alma mater, sudah siapkan spanduk gitu. Sebelum naik bus itu fotonya per kelompoknya masing-masing, biasanya sering foto-foto gitu ya, sering foto-foto di depan bus, foto di tempat sport center, foto di dalam bus, foto. Nah, ini kita tidak harapkan. Boleh foto tapi jangan berlebihan ya. Silakan di manage waktunya, boleh foto jangan berlebihan karena kita harus segera berangkat. Karena kalau berangkatnya telat, nyampe di kecamatannya telat, selain dampaknya kondisi panas, kita juga tidak enak dan pihak kecamatan gitu. Kalau seandainya telat gitu ya, jangan sampai telat dari pihak kecamatan itu kan tidak bagus juga untuk universitas itu dilihat oleh bagian kecamatan. Baik, ya hal yang berikutnya tolong jaga kesehatan ya. Karena KKN ini cukup menguras banyak tenaga, banyak pikiran. Ya belum lagi apa dengan kondisi sekarang yang kondisi sedang hujan gitu ya. Sedang hujan nanti dipastikan kesehatannya terjaga. Kalau perlu nanti bawa ini ya, jangan lupa bawa bawa baju baju hujan gitu ya. Nanti tolong beli masing-masing satu lah dibawa ke sana karena kami rasa itu sangat penting terutama pengambilan data. Jangan-jangan nanti mulai saat saat pemberangkatan itu mudah-mudahan tidak hujan ya. Kami berharap tidak hujan. Kalau tidak hujan kan enak gitu ya. Kami khawatirnya hujan gitu. Nah, kalau hujan kan otomatis nanti butuh butuh apa namanya itu ya, butuh baju ya. Baju pelindung untuk hujan itu ya. Oke, catatan penting KKN sebelumnya tidak boleh diulangi, terutama untuk angkatan KKN yang Februari ini. Yang pertama, kalian kan sudah dapat induk semang tuh di sana. Kalau seandainya induk semangnya itu menyediakan makanan dan kalian diminta menarik retribusi, tolong jangan menawar secara berlebihan. Termasuk living cost-nya, tempat tinggalnya. Misalnya kalau memang itu harus dibayar sewanya gitu ya. Tolong jangan menawar secara berlebihan. Nggak perlu menanyakan detailnya gitu ya. Menanyakan detail pengeluaran karena nggak etis itu di masyarakat tuh. Jangan kayak kemarin ya, kalian nanyakan detail, kami minta detail pengeluaran. Wah, itu nggak etis, betul-betul nggak etis itu. Ini kan kalian mahasiswa, bukan lembaga lembaga apa namanya itu ya? Lembaga monitoring keuangan ya. Nggak etis sama sekali itu. Benar-benar sangat tidak layak itu untuk dilakukan. Tolong jangan diulang itu perbuatan itu karena itu sangat-sangat tidak sopan ya apalagi nanti di masyarakat. Kemudian berikutnya, tolong hindari gaduh, hindari larut malam. Batasi berkumpul dengan lawan jenis ya. Ini mungkin di antara kalian mungkin sudah menganggap hal yang wajar gitu jam 9 malam, jam 10 malam mungkin belum tidur, terus ketawa-ketawa bareng teman-teman kalian di sini di Semarang mungkin masih hal wajar. Tapi kalau di desa, terutama di lokasi KKN, itu jam 8 habis sholat Isya itu orang-orang sudah pada hening itu kalau di desa itu, udah hening, udah gak ada kegiatan. Sehingga tolong hindari gaduh hingga larut malam ya. Jangan berkumpul terutama dengan lawan jenis itu ya, jangan berkumpul. Kalau memang harus mengerjakan kegiatan kelompok, pastikan secara berkumpul, secara berkelompok. Jangan dengan lawan jenis hanya berdua, bertiga gitu ya, karena itu sangat-sangat tidak etis gitu. Kita sering mendapatkan itu laporan itu dari warga itu ya, mahasiswa KKN itu kumpul gitu, ngerjain ngerjain kerjaan kelompok sampai tengah malam, itu main remi sampai tengah malam itu gitar-gitaran sampai tengah malam. Itu sangat tidak etis itu, apalagi kita dari kampus yang berlandaskan kampus Islam ya, kampus Islam Universitas Muhammadiyah gitu ya. Jadi tolong nanti dipastikan dari setiap kelompok Korcam maupun Kordesnya ini tolong dipantau ya teman-temannya, jangan sampai ini terulang gitu. Karena kita tidak ingin itu laporan ini terjadi lagi. Kemudian kalau seandainya nanti pastikan itu kalau seandainya ada biaya retribusi, pastikan biayanya itu tidak ada yang anu ya, tidak ada yang tertinggal ya, sudah clear
Ya seandainya nanti kalau sudah kepulangan itu pastikan sudah clear, tidak ada pembayaran. Terus kalau seandainya ada kegiatan keagamaan di masyarakat, entah tahlilan dan sebagainya, ikut saja ya, karena itu penting itu untuk menjaga hubungan baik dengan masyarakat itu penting ya. Kemudian ya kurangilah mengeluh gitu ya, jangan dikit-dikit ngeluh ke DPL-nya gitu. Pak, Bu, di sini dingin gitu ya, di sini dingin, kemudian rumahnya itu seperti ini, rumahnya seperti ini, rumahnya seperti ini, kami tidak biasa hidup seperti ini, dan sebagainya, sebagainya. Hindari itu, karena ini lokasi KKN gitu. Jangan-jangan nanti kalian mengeluhkan rumah, ternyata itu rumah terbaik di desa itu gitu. Ya, jadi jangan jangan membawa standar yang memang sudah kalian lihat di sini dengan kondisi di lokasi KKN karena jauh berbeda gitu. Jangan-jangan kalian bilang rumahnya tidak layak, tapi memang di sana sudah dianggap layak rumah seperti itu. Nah, ini yang saya bilang, tolong hindari mengeluh karena ini kondisi KKN. Kalian memang dihadirkan di masyarakat untuk belajar bermasyarakat lah. Itulah fungsinya KKN ya. Nanti tolong yang hal-hal semacam itu dikurangi. Kemudian yang berikutnya ini ya lokasi dropping barang nanti setiap setiap kegiatan nanti sudah ada koordinatornya masing-masing. Nanti Kecamatan Nogosari nanti bareng saya. Saya akan menemani untuk tim dari Kecamatan Nogosari, kemudian Kecamatan Ngemplak nanti akan ditemani oleh Pak Didi dan Kecamatan Banyudono akan ditemani oleh Prof. Pur. Baik, ya saya rasa itu yang bisa kami sampaikan. Ada yang mau ditanyakan? Oh ya, ada yang bertanya kemarin itu, Pak, boleh enggak sih kami nginep di lokasi KKN setelah nganter barang gitu ya? Oke, ini pertanyaan yang hampir terjadi di tahun kemarin juga sama ya, di periode Agustus juga sama. Kalau memang wajib, apa namanya, memang harus nginep gitu ya, khawatir barang-barangnya hilang gitu ya. Yang boleh nginep hanya 2 orang maksimal itu. Kalian bisa bayangkan enggak kalau semua kelompok itu pada nginap semua gitu? Siapa yang pelepasan itu? Nggak ada ya. Tapi kami tetap mengharapkan, tolong semuanya nanti tetap kembali lagi ke Semarang. Jadi tetap ikut apel karena kalau nggak ikut apel nanti gimana nanti absensinya gitu. Kalau seandainya memang harus nginep karena pengamanan barang, ya sudah 2 saja maksimal. Dan pastikan itu bukan laki-laki perempuan loh, laki-laki semua, laki-laki semua ya. Nanti tolong tolong anu ya, tolong kordesnya masing-masing mengontrol mas dan DPL masing-masing mengontrol ya. Jangan sampai yang nginep ngamanin barang itu laki-laki perempuan atau perempuan-perempuan ya. Karena kasihan juga kalau nanti hanya perempuan saja untuk menjaga barang nanti malah malah kasihan ya di lokasi KKN gitu. Oke? Ya, silakan. Ada yang mau diskusikan atau mau ditanyakan untuk seluruh mahasiswa? Pak mau tanya Pak, saya Julio dari Informatika kelompok 12 Kecamatan Banyudono Pak. Itu mau tanya Pak untuk bisnya itu nanti bisnya nganter sampai ke posko masing-masing atau gimana Pak? Oh iya ya, Oh iya bagus. iya Ya, ini bagus. Ya pertanyaan ini tadi lupa pertanyaan. saya jelaskan ya. Pertanyaan bagus ya, Mas Julio. Untuk bisnya nanti hanya sampai kecamatan saja. Ya, hanya sampai kecamatan saja. Sehingga kami berharap nanti seluruh mahasiswa ketika sudah sampai kecamatan, tolong nanti koordinasi dengan kelompoknya masing-masing. Entah sewa 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 apa ya? Entah sewa pickup kah atau mungkin nanti bolak-balik gitu ya temannya ngantar jemput ya, ambil kecamatan ke bagian desa masing-masing. Hanya sampai kecamatan saja untuk busnya. Karena tidak memungkinkan untuk kita antar di setiap desa untuk seluruh seluruh mahasiswa. Gitu ya. Ada lagi yang ingin diskusikan? Oke, kalau memang sudah tidak ada, dan kami rasa anu ya, pastikan semua Pak, kelompok izin ya bertanya. hari ini sudah bawa barang-barangnya ya, jangan sampai lupa ya. Jadi barang-barangnya jangan sampai tertinggal, kalau perlu di list ya barang-barangnya. Ya untuk di lokasi KKN ini kami lihat nih Mas Tantowi ini sudah anu nih. Jangan-jangan ini sudah di lokasi KKN nih Tantowi ini.
Sudah? Oke. Bagus, bagus ya. Oke, sudah enjoy ini tuh sambil kami sambil lihat anu nih. Wah, mantap. Sambil ngeteh nah. Oke, good. Bapak izin bertanya, Ya, silakan. nanti pas pelepasan itu pakai almet atau langsung pakai jaket KKN, Pak? Sebentar, sebentar. Gimana? Nanti pas pelepasan? Nanti pas pelepasan itu pakai jaket KKN atau langsung pakai almet? Oh, oke. Nanti kan di saat KKN itu ya kami berharap itu sudah dibagi belum jaket KKN kalian? Sudah, Pak. Oke, pakai jaket KKN ya. Pakai jaket KKN. Disiapkan di bawah jaket KKN-nya ya. Berarti almetnya nggak dipakai ya, Pak? Dipakai buat siapa tahu kan pakai nanti di masyarakat kan. Boleh kan ganti-gantian kan nggak ada salahnya juga almet di bawah. Oke, Pak. Jadi jangan lupa bawa almet ya. Lumayan juga ngangetin itu karena setahu saya di sana agak dingin lokasinya ya. Apalagi ini musim hujan. Jaketnya siapa tahu kotor kan kalian bisa pakai helmet. Mohon izin bertanya, Bapak. Ya, Sebelumnya saya perwakilan dari kelompok 33 di Kecamatan Ogosari. Itu nanti pakai jaketnya berarti langsung dari rumah atau nanti sewaktu di tengah-tengah apel nih, Pak? Itu saja, Pak. oke Terima nanti kasih. di tengah apel ya. Di tengah apel jaketnya. Nanti kan ada anu simbolis lah nanti penggunaan jaket KKN-nya. Baik, makasih ya, Pak. Oke. Oke, jangan lupa barang-barang ya. Semuanya sudah di lokasi KKN ya hari ini, besok lah. Besok udah paling lambat lah. Udah harus ada di sana. Oke, ada lagi? Ini kami melihat ada Prof Pur. Mungkin ada sepatah dua patah kata, Prof, yang ingin disampaikan, Prof. Titipan pesan buat mahasiswa kita. Baik Pak Satria, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Oke, Pak Satria dan Bapak Ibu semuanya saya hormati dan juga ini peserta KKN. Tadi secara gamblang itu ya, gamblang lengkap sudah disampaikan oleh Pak Satria. Pertama tentu kita semua berharap bahwa kegiatan KKN ini berjalan dengan lancar, ya kan, tujuan juga bisa diraih dan keselamatan tentu kita harapkan untuk semuanya saja selalu kita alami. Artinya keselamatan kita juga minta pada Allah ya supaya lancar, sukses dan selamat. Oleh karena itu apa yang disampaikan oleh Pak Satria, mohon mahasiswa seluruh peserta KKN mohon dipatuhi ya, apalagi ini musim penghujan. Ya, mohon apa yang sudah disampaikan oleh Pak Satria mohon dipatuhi. Kemudian kami sampaikan terima kasih kepada Bapak Ibu DPL. Saya lihat di sini cukup lengkap. Ada Pak Sriono, Pak Ali Imron, kemudian Bu Laili, dan tadi saya lihat juga ada Bu Ismi dan banyak banyak dosen DPL yang menyempatkan diri hadir dalam Zoom Room ini. Kami minta bantuan kepada Bapak Ibu DPL untuk senantiasa memberikan arahan, senantiasa memonitor, ya, memonitor mahasiswa KKN-nya supaya kegiatan KKN ini bisa berjalan dengan baik, lancar dan kita diberi keselamatan berangkat sampai pulang dan seluruh proses kegiatan yang dijalani semuanya. Tidak banyak yang saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Didi, di sini kami lihat juga ada Pak Didi. Udah cukup, Pak? Cukup, Pak. Sudah lama. Oh, ini aja, Pak. Barangkali pesan untuk adik-adik ya, mahasiswa ya. Jangan lupa membawa atau memakai baju yang cukup layak. Bukannya ditutupi dengan jaket KKN karena nanti saat upacara baik di kampus itu kan akan ada pemakaian jaket simbolik. Tentu kan kami tidak ingin ketika dibuka jaketnya, sudah buka jaketnya,
terus bilang, Pak kalau saya dibuka jaketnya nanti bajunya bla 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 gitu kan, kayak dulu kan begitu gitu ya. Jadi siapkan diri bajunya yang lengkap, yang cewek-cewek khususnya ya. Dan nanti juga di kecamatan juga akan ada simbolik penggunaan jaket juga oleh Pak Camat. Jadi disiapkan aja untuk dressnya yang cukup sopan ya. Itu aja Pak Satria barangkali. Baik, terima kasih banyak Pak Didi. Ada lagi yang mau tanyakan? Kita diskusikan. Kalau tidak ada, kami rasa cukup Mohon untuk maaf Pak, koordinasi izin hari ini. bertanya. Ya, silakan. Saya Dilistiani dari kelompok 9. Tadi masih bingung perkara almet ya Pak. Almet itu diwajibkan untuk dibawa atau tidak ya Pak? Terima kasih. Sebenarnya sebenarnya kata-kata wajib itu tidak ada ya kewajiban itu. Tapi saya menyarankan tetap di bawah. Karena jaket KKN itu bisa jadi masih basah gitu ya. Kalian perlu pakai ganti mungkin pakai helmet. Karena kalau kalian ke lokasi rumah warga tidak membawa identitas itu juga tidak bagus ya. Tidak bagus ya. Jadi kalau bisa ketika di rumah warga kalian tetap menggunakan atribut KKN dari universitas dan juga membawa helmet. Ya gitu ya. Kami tetap menyarankan bawah untuk helmet tersebut. Berarti tidak harus ya Pak? Ya, tidak wajib, tapi tetap bawa. Oke. Ini Gen Z ini kalau nggak nggak ditegesin ya kayak gini jadinya. Di bawah ya, di bawah, di bawah. Nggak ada Baik ruginya Pak, kok bawa terima helmet kasih. ya. Ya silakan. Ada lagi Mas Tio, gimana? Ya Pak, saya dari kelompok 40 Pak. Ya. Eh, barang-barang kita tuh dikirimkan hari H pemberangkatan Pak, karena di wanti-wanti Bukades itu jangan ditinggal karena rawan kemalingan gitu Pak. Apakah tidak apa-apa? Gimana? Barang-barangnya kenapa? Diantar pas hari H pemberangkatan karena di wanti-wanti Bukadesnya itu tidak boleh ditinggal gitu karena banyak Oh, oke. Oke, Apakah nggak apa-apa. apa-apa? Kalau memang diantar di pas hari H, kami kami tolong dipastikan itu memang pengantarannya itu kalian bisa langsung hadir ke kecamatan. Ya, karena kalau nggak hadir kecamatan itu nggak enak dilihat nanti dari pihak kecamatan ya. Tolong nanti tetap hadir di kecamatan. Jadi ngantarnya kalau bisa ya pagi banget kalau memang hari H itu. Itu nanti nggak apa-apa, Ya Mas baik Tio Pak. dan kawan-kawan ya. Baik Pak. Oke, ada lagi? Baik, kalau Hujan, Pak. tidak ada lagi kami kembalikan ke MC. Pak Erik, silakan. Baik, terima kasih Pak Satri atas materi yang telah dipaparkan. Izin menambahkan teman-teman, untuk dana program kemarin sudah kita kirimkan di hari Jumat sejumlah 350.000 dikali jumlah anggota kelompok serta uang survei dan uang transportasi untuk barang-barang. Jadi untuk uang program ini nanti bisa kalian gunakan, konsepnya adalah untuk satu kelompok, untuk pembagiannya monggo dari teman-teman koordinasi dengan kelompok kira-kira untuk penggunaannya. Lalu untuk yang 300.000 ini adalah subsidi barang kalian yang nanti barang kalian untuk dikirimkan ke lokasi KKN. Jadi memang 300.000 ini diharapkan kalian bisa bekerja sama dengan kelompok lain untuk pengangkutan barang karena memang dari Semarang sampai lokasi 300.000 ini tidak cukup untuk satu kelompok sampai lokasi. Jadi memang dua kelompok jadi satu. Tapi jika memang ada kelompok yang ingin hanya satu pickup untuk satu kelompok ya monggo gitu teman-teman. Terkait untuk dana transportasi barang yang kita berikan. Mungkin ada yang ingin ditanyakan terkait itu. Baik, bila tidak ada, nanti sekiranya kalau kurang jelas bisa japri di tim kami di tim LPPM, bisa ke saya, Mas Tegar atau Mbak Mutiara. Baik, terima kasih. Sekian acara pembekalan untuk pelepasan
acara KKN periode Februari 2026. Terima kasih. Saya mohon maaf bila ada salah-salah kata. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih semuanya. Terima kasih Pak Satria. Makasih Pak Ridwan dan kawan-kawan. Recording stopped.